Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Rahma Lela S dengan NIM 211170886, Program Studi Pendidikan Guru, Sekolah Dasar, Dosen Pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Banyak orang yang menganggap kurikulum berkaitan dengan bahan ajar atau buku-buku pelajaran yang harus dimiliki peserta didik, sehingga perubahan kurikulum identik dengan perubahan buku pelajaran. Persoalan kurikulum bukan hanya persoalan buku ajar, akan tetapi banyak persoalan lainnya termasuk persoalan arah dan tujuan pendidikan, persoalan materi pelajaran, serta persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan hal itu. Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kuri dan kurer. Selanjutnya, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu ada juga kesamaan. Kesamaan tersebut adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan suatu usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah peraturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Profesor Dr. S. Nasution MA, kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sejarah kurikulum dari masa ke masa. Perkembangan kurikulum Orde Lama. Perubahan kurikulum disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para penguasa. Ada beberapa hal yang memang tujuannya disesuaikan dengan tuntunan kondisi zaman. Kurikulum pada Orde Lama dibagi menjadi dua kurikulum, yaitu kurikulum 1947 dan kurikulum 1952 sampai 1969. Dalam kurikulum 1947, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebuah rencana pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi rencana pembelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1952 sampai 1969. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini, memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya, perkembangan kurikulum Orde Reformasi. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan tonggak awal pendidikan masa Orde Baru. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang diciptakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia, Pancasila sejati. Kurikulum 1975.
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO, manajemen B objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirincikan dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang terakhir ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamankan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pengaturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008 dengan mengacu pada standar isi SI dan standar kompetensi lulusan SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagai yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Nomor 100/07. Yang selanjutnya ada komponen isi kurikulum sekolah dasar. Komponen kurikulum Sumanto, Wasti, dan Sutopo dalam buku berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan pada tahun 1982 menyebutkan bahwa kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu objektif, tujuan, knowledge, materi, school learning experience, interaksi belajar mengajar di sekolah, dan yang terakhir evaluation atau penilaian. Yang selanjutnya ada fungsi kurikulum dan peranan kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Kurikulum tidak bisa lepas dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu juga peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan. Yang terakhir, peranan kurikulum. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Sehingga pentingnya bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri atas peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kurikulum adalah suatu proses yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Ruang lingkup kurikulum pada jenjang pendidikan SD atau MI meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konseptif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.